Saling ejek di media Kota sosial. Serang, Banten, polisi remaja menangkap putus sejumlah sekolah remaja ditangkap anggota geng Satres motor Narkoba Polres yang Bintan. sebelumnya videonya viral saat berkonvoy Dari tangkap tersangka, polisi berhasil menangkap sabu seberat 2 kg. Cuman beberapa motor warga dihancurin dari pihak warga sebelah. Inilah video. Pengertian karakter menurut Pusat Bahasa Diknas adalah bawaan, hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, temperamen, dan juga watak. Karakter mengacu kepada serangkaian sikap, perilaku, motivasi, dan keterampilan. Kekuatan karakter akan terbentuk dengan sendirinya jika ada dukungan dan dorongan dari lingkungan sekitar. Peran keluarga, sekolah, dan masyarakat sangat dominan dalam mendukung dan membangun kekuatan karakter. Kenapa sih pendidikan karakter itu penting? Karena pendidikan karakter itu membangun fondasi moral yang membantu remaja mengembangkan empati dan kesadaran sosial. Maksudnya gimana sih? Di sini remaja belajar untuk menghargai orang lain sehingga mengurangi kecenderungan untuk bertindak agresif atau egois. Yang kedua, ada meningkatkan ketahanan mental. Jadi, dengan nilai-nilai seperti disiplin, tanggung jawab, dan integritas, remaja dapat menolak godaan negatif dan bisa juga mengelola stres dengan baik. Pernah dengar kan ada orang yang terjerumus karena mereka stres sama sesuatu? Nah, kalau misalnya kalian mengerti dan bisa menerapkan pendidikan karakter, kalian bisa mengelola stres dengan baik dan tidak terjerumus ke perbuatan negatif. Yang ketiga itu mendorong pengambilan keputusan bijak. Pendidikan karakter itu melatih kita untuk memikirkan terlebih dahulu nih konsekuensi dari tindakan yang ingin kita ambil. Dengan itu juga kita bisa mencegah impulsivitas atau bertindak secara spontan atau mendadak tanpa memikirkan konsekuensi yang sering menyebabkan kenakalan. Yang keempat ada memperkuat identitas positif. Remaja yang memiliki karakter kuat lebih mudah untuk menolak pengaruh buruk dari lingkungan, seperti sekelompok teman yang terlibat dalam perilaku negatif. Karena kita punya rasa empati dan kesadaran sosial, meningkatkan ketahanan mental seperti disiplin dan tanggung jawab, dan bisa mengambil keputusan dengan bijak. Tujuan dari sosialisasi pendidikan karakter adalah untuk mendorong pembentukan kepribadian yang kuat dan berakhlak mulia, memiliki nilai-nilai moral yang kuat dalam kehidupan sehari-hari, sehingga remaja mampu menolak pengaruh negatif dari lingkungan. Selain itu, dapat membangun lingkungan sosial yang positif melalui kerjasama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam membimbing perilaku remaja. Ada pula yang ketiga, mencegah dan mengurangi tingkat kenakalan remaja dengan menanamkan pendidikan karakter sejak dini, agar terbentuk generasi yang berintegritas dan bertanggung jawab. Kenakalan remaja adalah perilaku menyimpang yang dilakukan remaja dan bertentangan dengan norma sosial, hukum, dan moral. Penyebabnya biasanya karena pengaruh lingkungan, kurang perhatian keluarga, tekanan teman, dan pencarian jati diri yang salah. Ciri-ciri kenakalan remaja yang pertama, menentang aturan, 2. kurang disiplin, 3. pergaulan bebas, 4. bersikap kasar dan agresif, 5. prestasi menurun. Pernah nggak sih kita tuh berpikir atau bertanya, apa sih sebabnya kenakalan remaja itu bisa terjadi di lingkungan kita? Kenakalan remaja bisa terjadi karena beberapa faktor, yaitu ada 2, ada eksternal dan internal. Faktor eksternal atau dari luar biasanya terjadi di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, keluarga, media sosial, bahkan juga di lingkungan pertemanan. Nah, faktor internal yang berasal dari dalam remaja itu sendiri, yaitu dia tidak bisa mengontrol diri,
emosi yang stabil, ingin tahu. Mereka cenderung lebih ingin tahu, tapi dengan mendampingi, jadi mereka tuh nggak tahu batasannya. Dan juga ada dari krisis jati diri. Krisis jati diri bagaimana? Jadi remaja cenderung untuk kayak ingin tahu, mereka lebih minat di apa, dan mereka selalu mencoba-coba. Kalian udah tahu belum apa aja contoh dari kenakalan remaja? Sini aku kasih. Contoh-contoh dari kenakalan remaja itu sendiri ada banyak, tapi yang paling sering kita temui adalah bolos sekolah, terus tawuran, merokok, terus juga seks bebas, dan banyak hal yang lainnya yang pasti melanggar aturan norma dan agama. Kenakalan remaja bisa berdampak pada diri sendiri, keluarga, maupun lingkungan sekitar. Akibat bagi diri sendiri, presentasi menurun, malas belajar, sering bolos, atau dikeluarkan dari sekolah. Kecanduan seperti narkoba, alkohol, atau rokok. Masalah hukum, terlibat pencurian, tawuran, atau pelanggaran hukum lain. Kehilangan kepercayaan diri, merasa dikucilkan, atau menyesal setelah melakukan kesalahan. Gangguan kesehatan akibat pola hidup tidak sehat atau stres. Akibat bagi keluarga, kehilangan kepercayaan orang tua, konflik dalam keluarga, sering bertengkar karena perilaku remaja, dan malu terhadap lingkungan. Orang tua merasa terbebani atau malu dengan sikap anaknya. Akibat bagi lingkungan dan masyarakat, seperti menimbulkan keresahan, misalnya karena perkelahian, pencurian, atau kebisingan, dan rusaknya citra generasi muda. Selanjutnya, menurunnya keamanan lingkungan. Di tengah kegiatan sosialisasi, kami mengadakan games untuk para siswa agar siswa tidak bosan hanya mendengarkan penjelasan materi. Kita juga memberikan hadiah ketika ada yang bisa menjawab games tersebut. Nah, ini games ya. Ada 8 nyamuk yang aku tebak. Clue-nya adalah perhatikan pertanyaan ya guys. Ada 8 nyamuk yang aku tebak. Satu lagi. Ayo coba tebak. Clue-nya perhatikan pertanyaan. Ada yang bisa menjawab dari games yang aku berikan tadi. Kalau ada yang bisa menjawab, bisa kalian komen di kolom komentar ya guys. Strategi penanaman pendidikan karakter di dalam sekolah itu ada 3 metode: penanaman, pembiasaan, dan keteladanan. Jadi setiap sekolah itu mewajibkan siswa-siswanya untuk melakukan atau kan perilaku positif, seperti aku positif kayak belajar, literasi, dan yang lain-lainnya yang berkaitan dengan hal-hal positif di sekolah. Jadi 3 metode ini ada yang pertama itu penanaman. Penanaman itu bisa disebut pengenalan. Pengenalannya itu dari kecil hingga sampai dewasa. Nah, fungsinya agar anak mengenal mana sikap dan kelakuan yang baik dan mana yang buruk. Jadi dia tuh sudah tahu dan tidak akan melakukan hal-hal yang buruk karena sudah mengenal mana yang baiknya, mana yang buruknya. Dan yang kedua itu ada pembiasaan. Pembiasaannya itu dibiasakan dari kecil agar dia sudah tidak kaget dengan tingkah laku, mana yang baiknya, mana yang buruknya. Gitu. Yang ketiga itu keteladanan, lebih sikapnya kayak misal dia tidak dengan temannya atau lingkungannya yang melakukan hal-hal negatif, seperti misalnya di sekolah kayak tawuran, terus melawan guru, bermasalah, terus kayak ribut-ribut yang berkaitan dengan hal-hal negatif seperti mencontek juga.
Lupa. Landscape. Jadi intinya jangan salah kejayaan dan kita harus memiliki pendidikan